Tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan mengerjakan tugas di luar kelas hari ke-6. Membuat video dan menjawab. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system yaitu adalah sistem di mana kita memberikan pengajaran kepada murid secara individual. Jadi kita memahami dari individualnya dia. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena untuk terciptanya yang kemarin itu small step system, maka harus diciptakanlah individual system. Karena sulit ketika kita ingin menciptakan small step system tetapi tidak individual system. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Ya tadi, untuk tercapainya small step system yang pada akhirnya akan berujung kepada fun learning. Apa perbedaan antara di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing? Sebutkan apa peran guru dan murid. Perannya sih lebih ke kita semuanya sama-sama belajar, tetapi karena kita berbeda usia, jadi berbeda belajarnya. Dimana sesuai lagu Cinta Ananda itu bahwa seorang motivator yang berada di dalam kelas tersebut ya tugasnya atau perannya itu mengerti anak gitu. Jadi bukan anak yang mengerti kita. Bukan Nanda yang mengerti kita. Apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Classical system itu ya berarti ya orangnya banyak gitu. Misal kayak mahasiswa-mahasiswi 15 orang, 20 orang gitu. Kalau individual ya lebih ke maksimal sepertinya 5. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Dimulai dengan kesukaan dia. Misalnya seorang murid lebih menyukai kegiatan bermain berhitung gitu. Maka ya ketika misalnya setelah baca-bacaan, kakak misalnya dia lagi rewel, ibu aku gak mau baca-bacaan, aku mau berhitung gitu. Ayo kita berhitung nak gitu kan. Terus bagaimana cara apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Akan terciptanya small step system, dan ketika small step system sudah berjalan maka akan terciptanya fun learning, pembelajaran yang menyenangkan. Apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Mungkin untuk usia yang sudah matang untuk melakukan classical system seperti di SMP bahkan gitu, atau di SMA gitu, kondusif saja gitu kan. Tetapi untuk anak-anak gitu melaksanakan classical system itu mungkin rada sulit karena 2 anak saja kadang kita kewalahan untuk mengerti emosinya gitu kan. Ya tetapi dengan senang sih, harusnya dengan bahagia, agar pembelajaran yang kita lakukan ketika sang motivator bahagia, maka itu akan berefek kepada murid itu sendiri gitu. Jadi pada judulnya sih sebenarnya bahagia, tetapi melakukan pendekatan classical system itu kurang kondusif ya untuk anak-anak. Apa pengertian variation skill? Yaitu skill yang bervariasi, jadi divariasikan agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Mengapa kita harus belajar divariasikan? Karena tadi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Jadi pembelajaran itu tidak monoton. Sebutkan 3 aspek belajar. Ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Jadi kalau aspek kognitif itu adalah ranah yang mencakup kegiatan mental gitu kan. Seperti misalnya kita main baca-bacaan gitu. Terus afektif itu yang lebih ke sikap dan ke nilai pribadinya, jadi lebih ke moral gitu ya. Terus yang terakhir, apa sih kegiatan yang kalau afektif itu lebih ke kayak kita, iya kakak bagus gitu. Nah kalau psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, jadi kayak skillnya kakak itu lebih suka berhitung gitu dan lain sebagainya. Bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dan aspek belajar? Ya tadi dengan 3 aspek itu. Jadi kadang kita nanti setiap 5 menit sekali kita harus memberikan reward gitu kan.
iya kakak, oke kakak, ayo kita membaca bacaan gitu. Jadi sebetulnya kegiatan dalam Bimba itu sudah mencakup 3 aspek tersebut, dimana seorang motivator itu harus kayak misalnya kakak lagi nulis gitu kan, kalau kita diam aja berarti kita tidak sedang variation skill. Tapi kalau misalnya kita variation skill itu kakak lagi main, lagi nulis gitu kan, terus kita sambil berbahasa Bimba, jadi biar otaknya itu tetap menerima aspek kognitif ya, kognitif. Jadi misalnya kakak coba kak MA gitu, nanti kan kakaknya jawab sambil nulis mama gitu, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan the law of effect? Nah, hukum akibat. Jadi setiap ada sebab itu ada akibat gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, hukum latihan? Ketika misalnya seseorang sudah biasa melakukannya, jadi Allah bisa karena biasa gitu kan. Nah, dari situ akan tumbuhlah sebuah latihan. Sebetulnya dia sedang tidak merasa latihan gitu, tetapi karena kebiasaannya. Jadi karena terbiasa, maka itu akan menjadi sebuah exercise, latihan buat dia. Dimana nantinya akan berhubungan dengan apa yang dimaksud dengan the law of readiness. Jadi ketika seseorang itu sudah sering melatih pribadinya, maka dia siap gitu. Kesiapan dia sudah siap. Oke, itu tugas di luar kelas hari ke-6. Tetap semangat dan terus belajar.